Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat sidang anak-anak online. Di pagi ini anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti sidang anak-anak. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang Bani Amon, kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih di pagi ini Tuhan, Engkau pertemukan kami kembali bersama anak-anak Tuhan, walaupun lewat online, melalui sidang anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan memimpin kami, awal hingga akhir sidang nanti Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan menyampaikan dan menyalurkan diri-Mu pada anak-anak. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami sungguh Tuhan bersyukur kepadamu akan kasih setiamu yang senantiasa ada pada kami semua. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihimu. Amin. Nah adik-adik, pagi ini kakak mau kembali bercerita tentang panglima yang gagah berani dan panglima yang selalu menghadapi segala perkara dengan datang pada Tuhan. Nah, adik-adik, dulu bangsa Israel selalu berperang dengan Bani Amon. Terus berperang dan berperang. Bangsa Israel sangat sedih sekali. Mereka menderita sekali karena peperangan tidak pernah usai. Nah, para tua-tua Yerusalem di kota itu mereka berkumpul. Nah, mereka merencanakan untuk menjemput Yefta. Nah, setelah mereka menjemput Yefta dan bertemu Yefta, kemudian mereka berkata, "Tolonglah kami. Aku datang ke sini untuk menjemputmu, menjadikan engkau panglima bagi bangsa Israel di kota kami." Nah, adik-adik, di sini orang-orang Israel ini menjanjikan suatu kedudukan, suatu jabatan pada Yefta. Kalau Yefta berperang melawan Bani Amon ini menang, maka Yefta mau diangkat menjadi pimpinan bangsa Israel itu. Tapi adik-adik, apakah di sini Yefta katakan dia terpengaruh oleh jabatan ini? Apakah Yefta terlalu ambisi untuk menjadi pimpinan? Nah, di sini Yefta mau menjadi pahlawan mereka, mau menjadi panglima mereka, tetapi Yefta ini selalu menghadapkan segala masalah dan perkara yang Yefta hadapi ini kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Yefta ini menghadapi orang-orang Bani Amon, Yefta ini berdoa pada Tuhan. Nah, setelah Yefta berdoa dan mempersiapkan diri, kemudian Yefta mengirimkan pesan kepada Raja Bani Amon. Nah, pesan Yosua adalah begini, "Apa urusanmu hingga engkau mendatangi bangsaku dan memerangi aku?" Nah, setelah Yefta memberikan pesan ini, kemudian Raja Bani Amon pun memberikan pesan juga kepada Yefta. Nah, Bani Amon ini rajanya itu berpesan bahwa
kembalikan tanah yang telah kau rampas dari kaumku. Engkau telah merampas tanahku dari sungai Amon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Serahkan itu kembali dengan damai. Nah, kemudian setelah Yefta menerima pesan ini, Yefta pun kembali mengirimkan pesan pada Raja Amon. Nah, pesannya adalah, aku, bangsa Israel, tidak sekali-kali merampas apa yang menjadi milikmu. Zaman dulu, waktu nenek moyang kami melewati negeri Amori yang dipimpin oleh Raja Sihon. Nah, bangsa Israel ini mau melewati bangsa Amori dan meminta izin pada Raja Sihon, tetapi Raja Sihon tidak mengizinkannya. Malah Raja Sihon ini mengumpulkan seluruh bangsa Amori untuk melawan bangsa Israel. Nah, karena Amori tidak mengizinkan bangsa Israel untuk melewati, maka Tuhan pun ikut memerangi, dan Tuhan memerangi bangsa Amori ini, dan Tuhan memberikan kemenangan pada bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel menang, maka tanah itu diberikan bangsa Israel. Tanah yang sudah direbut oleh Tuhan Allah kami diberikan kepada kami. Kami tidak salah, karena Tuhan telah berperang. Tuhan telah merebut kota ini, diberikan kepada bangsa kami. Nah, kalau engkau berperang dan Allahmu memenangkan kota tertentu dan diberikan kepadamu, apakah itu suatu kesalahan? Nah, bila engkau tidak mau mendengarkan aku dan engkau tetap mau berperang dengan aku, maka jangan salahkan aku. Bila Tuhanku ikut berperang, Tuhanku melawan bangsamu, maka engkau pun akan diserahkan ke dalam tanganku. Nah, adik-adik, Raja Amon ini tidak mau mendengarkan Yosua. Raja Amon ini tetap bersikeras untuk berperang memerangi bangsa Israel. Raja Amon ini tetap melawan Yefta. Nah, setelah itu Yefta pun melawan bangsa Amon ini. Tetapi Tuhan telah menyerahkan bangsa Amon ini kepada Yefta. Nah, semua bangsa Amon kalah total. Bangsa Amon benar-benar tidak mempunyai kekuatan apapun. Yefta telah mengalahkan bangsa Amon ini karena Tuhan menyertai Yefta. Nah, setelah bangsa Amon atau Bani Amon ini kalah total, bangsa Amon ini menyerahkan diri pada Yosua dan menjadi pelayan Yosua. Nah, adik-adik, dari peperangan yang Yefta bahwa peperangan yang Yefta menangkan ini adalah suatu kemenangan yang diberikan Tuhan kepada Yefta. Karena Yefta selalu datang pada Tuhan, Yefta selalu bertanya pada Tuhan apa yang harus dilakukan. Nah, adik-adik, di sini kebaikan Yefta yang dilakukan adalah pertama, Yefta
tidak terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin. Kedua, Yefta selalu membawa setiap perkara dan masalah kepada Tuhan. Yefta selalu mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yefta. Maka di sini Tuhan senantiasa menyertai Yefta. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini kira-kira adik-adik juga bisa mengambil suatu hikmah atau suatu makna bahwa sebelum kalian melakukan sesuatu, alangkah baiknya kalian juga datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan apa yang harus kalian lakukan. Seandainya kalian juga memiliki masalah dan perkara, kalian juga harus datang pada Tuhan. Kalian harus mengandalkan dan bersandar Tuhan. Nah, adik-adik, kalian sudah cukup besar untuk saat ini atau untuk mulai hari ini, kalian harus benar-benar belajar bersandar, berharap pada Tuhan. Adik-adik tidak boleh berkecil hati, adik-adik tidak boleh tawar hati, karena kita semua memiliki Allah yang setia. Allah benar-benar Allah yang penuh kasih setia. Allah selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Kita harus belajar bersandar dan berharap padanya. Kita tidak boleh membawa masalah atau perkara kita pada orang-orang di luar, atau membawa masalah dan perkara kita pada orang-orang yang kurang tepat. Tepatnya kita harus datang pada Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk membawa kalian senantiasa datang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, kita kembali lagi untuk senantiasa membaca Alkitab, bacakan firman Tuhan, berdoa dan menyeru nama Tuhan. Adik-adik, seringkali kakak mengingatkan 4 hal ini. Ini adalah kunci kalian semua untuk dekat dengan Tuhan. Ini adalah kunci untuk kalian semua, untuk iman kalian semakin disegarkan dan kalian tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Nah, adik-adik terima kasih cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan kepada kalian kiranya menambah iman kalian semakin disegarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memimpin kami awal hingga akhir sidang anak-anak ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Engkau Allah kami, Allah yang sejati, Allah yang selalu ada untuk kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami semua, berserta keluarga mereka Tuhan. Jaga rawat mereka semua Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, lepaskanlah mereka semua dari segala sakit, penyakit maupun virus. Tuhan, lepaskan anak-anak dari rasa kebosanan. Tambahkanlah Tuhan selera anak-anak untuk senantiasa Tuhan menikmati dirimu. Oh, membaca Alkitab, mendoa bacakan firman-Mu. Oh, menyeru namamu dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa ada bagi kami semua. Engkau senantiasa ada untuk kami semua. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu atas setiap penyertaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Yesus itulah